Halo semua. Halo. Selamat sore. Sore semua. Hari ini kita kedatangan Pak Hari dari gen apa Pak? Generasi apa? Generasi Y, satu Wah, tingkat generasi. di atas kamu ya. Oh iya. Iya. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih Pak Iya, tentang boleh. teknologi, perkembangan teknologi, pengaruhnya Boleh. dalam kehidupan Bapak, Ya, kayak gitu. Jadi langsung mulai aja ya Pak. boleh. Kalau saya mau nanya nih Pak, Mm-mm. pertama kali Bapak kenal teknologi atau nyentuh kayak contoh gadget atau pengguna aplikasi itu tuh dari kapan Pak? Kalau dari Bapak sendiri? Kalau saya pertama kali pegang HP itu SMP ya, 2005 mungkin. 2005 akhir. SMP ya Pak? Udah? Iya, SMP. Terus baru pegang komputer pertama itu di usia SMA. SMA. Karena waktu SMP kita belum ada fasilitas lab komputer yang waktu saya ya, zaman saya belum ada. Tapi itu terbilang cepat loh Pak. Bisa dibilang cepet, bisa dibilang telat juga gitu. Karena kita sudah usia SMA baru kenal komputer, baru kenal gadget. Beda dengan mungkin anak sekarang kan baru lahir sudah pegang HP ya. Nah ini nanti beda cara pemanfaatannya, jadi tidak sama gitu untuk generasi saya dan generasimu ke bawah mungkin udah beda. Oh baik. Mungkin awal kenalnya itu dari SMP tadi ya Pak. Ya. Terus untuk pengaruhnya sendiri nih ke Bapak, mulai dari kerjaan, di sosial, atau pengaruh lainnya, dampak di hidup Bapak selama Bapak menggunakan gadget atau ngikutin teknologi yang sekarang itu kayak gimana Pak? Untuk teknologi ya menurut saya sangat membantu karena perkembangannya sangat cepat dan sesuai dengan kebutuhan sekarang. Sebagai contoh internet, saya baru pegang internet itu usia SMA tadi. Kita belajar komputer sekaligus belajar internet. Kalau dari sisi perkembangan, mungkin dulu sosial media itu kan nggak ada fotonya ya. Iya, Kita benar, pakainya model chatting seperti itu. Oh, Jadi chatting dengan nickname saja, tidak ada foto. Kalau sekarang kan kita chattingan orangnya langsung ketahuan, ini siapa gitu kan. Walaupun mungkin kadang fotonya fake juga. Tapi kalau zaman dulu kan kita cari temen lewat sosial media itu nggak ada foto. Dulu banyak terkenal Friendster gitu kan, terus ada Mic33, MIRC, itu semua chatting. Jadi kita ngenali nickname-nya dan kita cocok dan tidak tergantung kata-katanya ya. Nah itu di dulu ya, dulu awal mula menggunakan internet dan teknologi itu mungkin seperti itu, tidak sesuai sekarang. Mungkin dulu juga belum bisa dibayangkan kita ngobrol face to face melalui sosial media. Belum ada. Oh, di zaman saya udah. Ya, sekarang kamu mau kenalan tinggal buka Instagram sudah kelihatan kan orangnya siapa. Iya bener Pak. Nah zaman dulu nggak ada itu. Jadi mau deket sama orang juga ya kita nggak tahu mukanya kayak apa, cuma dari chat. Cuma dari chatting. Nanti kalau kita nyaman mungkin cara pandangnya sama gitu kan, terus kita cocok baru kita ketemu kopi darat kayak gitu. Itu kalau di kehidupan sosial seperti itu. Namun untuk pekerjaan ya karena kebetulan saja saya dosen, jadi teknologi itu sangat penting sekali untuk bekerja ya, untuk menunjang pekerjaan. Oh itu Pak, saya mau denger dong, tadi tertarik sama yang kopdar itu. Banyak cerita pengalaman juga dari dosen-dosen yang satu generasi sama Bapak tuh itu. Ya. Kopdar itu adalah kopi darat atau pertemuan. Jadi medsosnya zaman dulu kan kita nggak tahu nih orangnya siapa. Keren jadi cuma istilahnya. pegang nickname saja, kita hafal nih nickname-nya Pita mungkin. Nickname-nya Pita itu apa. Jadi ini berpengaruh juga ke saya ya, Gen Y. Iya. Maka nickname IG itu nggak pernah ganti. Kalau kamu kan paling sebulan ganti ya. Nah itu. Nah dulu enggak, karena apa? Nickname itu diingat gitu loh. Jadi kita kenalan sama cewek nih misalnya. Nah nickname-nya kita ingat. Terus kalau kita chatting, kita nyari itu nickname-nya. Nah orangnya masih sama. Terus nanti kalau tadi saya sebutkan gaya bicaranya, gaya berpikirnya itu nyambung, baru kita nih ketemuan gitu, kopdar. Nah ini baru ketemu orangnya.
Kita baru lihat nih sosoknya seperti apa. Kalau sekarang kan kebalik, lihat sosoknya dulu orang baru mau chatting apa enggak gitu kan. Bener-bener Pak. Kadang dicek dulu gitu. Dulu tuh bener-bener meraba Ya. kayak oh ini bentuknya kira-kira mukanya apakah. Dulu menafsirkan Iya benar. kalimat Jadi, gitu. bener-bener. Jadi orang dulu tuh lebih banyak ngafal ya Iya. Pak, kayak nomor-nomor ID-nya dan segala Betul. macam. Tapi malah lebih seru. Jadi Iya, kita dengarnya kalau aja asik banget. kita cocok itu kita banyak berimajinasi tentang orangnya seperti apa itu. Orangnya seperti apa sih nanti misalnya Pita itu seperti apa kan, saya ibaratnya belum pernah lihat gitu. Kita cuma cocok dari kata-kata, dari ini kita cocok gitu. Iya bener Pak. Sefrekuensi baru kita ketemu gitu. Nah, itu seperti itu kalau untuk bersosial ya. Iya, kan Bapak tuh dari SMP dan teknologi yang di Bapak tuh kan waktu itu belum ada foto, belum ada pesan suara juga belum ya Pak? Pesan suara sudah sih, yang belum itu ngobrol face to face. Iya, yang itu. Nah, di zaman saya malah udah duluan itu, udah Iya. ada itu. Makanya, wow. Jadi dulu tidak pernah terbayang bagaimana Iya. caranya kita ngomong dari Jogja, terus temen kita di Jakarta. Kita Oh, belum ngomong sama sekali, Pak, itu? tatap muka nggak bisa. Kalau sekarang kan bisa ya, pakai Iya, apapun iya. bisa, Bener, pakai WhatsApp bisa, pakai Instagram bisa. Nah zaman dulu nih satu-satunya pertama kali kalau nggak salah itu Skype yang bisa untuk face Itu to face. aplikasi Pak, Aplikasi namanya Skype. 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 Habis Skype baru, karena Skype itu PC ya, jadi nggak begitu praktis di HP. Mungkin sekarang sudah kalah dengan apa itu WhatsApp ya, Iya, WhatsApp, benar, Instagram, TikTok gitu. Ya benar. Dulu Line juga gitu. Oh. Ya dulu tuh aplikasi pertama yang ada yang Bapak kenal setelah adanya teknologi itu apa Pak? Facebook atau ada lagi yang lebih terdahulu? Paling medsos paling lama yang saya tahu itu adalah Friendster. Ah, ini saya baru denger Pak. Friendster itu isinya apa? keren, lebih sebenarnya backdropnya lebih keren seperti daripada Instagram. Wow. Kita bisa ngedit sampai nata detail, nata fitnya itu lebih Iya. keren dari IG karena kita bebas gitu kan. Kalau Instagram kan ya gitu-gitu aja. Iya modelnya. benar Pak. Cuma entah kenapa dulu itu kan itu mati ya, karena nggak survive, jadi medsos itu mati. Terus muncul yang baru namanya Facebook. Nah zamanku Facebook pertama kali. Baru Terus itulah yang ada baru, foto, ya, ada baru chattingan. kita mulai bisa kenal orang itu dari Facebook. Terus setelah Facebook kita kenal Instagram. Kalau kamu langsung Instagram ya? Iya, enggak, saya Facebook dulu Oh, Facebook Pak. juga tahu. Kenalnya. Nah, betul. Terus Facebook, terus Instagram. Facebook udah banyak yang pakai tuh generasi Y ke atas-atas, baru kita move ke Instagram. Makanya Iya. perpindahannya cepet sih Pak, kita paling TikTok. kayak iya benar, baru sekarang ada TikTok TikTok. gitu. Kalau saya mungkin TikTok nggak begitu mengikuti sih, Oh, sekali saja untuk upload. Mungkin terkait teknologi ya, teknologi Iya, Pak. itu Instagram itu bukan sekedar medsos bagi saya. Kalau mungkin anak Gen Z itu agak beda, saya perhatikan karakternya beda. Gen Z itu kan lebih private ya. Dan mungkin satu akun postnya cuma 2-3 foto gitu kan, Iya, betul, bertahun-tahun, Pak. padahal akunnya Bisa udah setahun lama. sekali Ya. malah Pak. Tapi kalau kita di generasi sebelum Y ya, generasi Y, orang-orang milenial ini justru memanfaatkan media sosial itu untuk personal branding. Gitu, seperti Iya itu. benar-benar Pak. Jadi kita upload semua kegiatan yang menurut kita positif, tapi ya yang negatif nggak usah kita upload, karena nanti ketika ada orang mencari kita mereka tahu ya, kita passionnya itu di mana gitu kan. Gitu. Iya sih Pak, benar. Apalagi Terus Pak, kalau misalnya untuk pengalaman menghadapi perubahan teknologi misalnya di pekerjaan, itu Di kan pekerjaan. ada yang lebih ngerti teknologi dari Bapak tuh, cara Bapak buat bersaing atau ngadapinnya kira-kira gimana Pak? untuk teknologi itu ya mau nggak mau kita harus update ya, kita harus update, adaptif. Jangan sampai kita menentang teknologi dan jangan sampai juga kita larut untuk terbawa teknologi. Contoh nyatanya AI ya. Oh, AI gitu, saya sebagai dosen harus bisa duluan daripada mahasiswa gitu loh. Maka dulu begitu OpenAI memunculkan ChatGPT, saya langsung belajar. Mahasiswa bahkan belum banyak yang tahu. iya. Nah, ketika itu disalahgunakan mungkin ya oleh mahasiswa, dosen sudah tahu nih sumbernya ini pasti ChatGPT kan, seperti itu contoh AI. Tapi kembali lagi ya, kita nggak bisa melawan teknologi. Pada akhirnya
ya kita mau nggak mau harus adaptif. Nah, sebagai contoh di pembelajaran saya memperkenankan mahasiswa menggunakan AI asal ada rambu-rambu yang harus diikuti gitu kan, harus diikuti. Misalnya jadikan AI hanya untuk ide gitu kan, Ya, benar, mencari cari ide, ide. jangan sampai dikopas. Kalau dikopas nanti kedetek sebagai itu buatan AI. Ya benar-benar. Itu contohnya seperti itu. Sebenarnya AI itu kan sangat membantu ya, sangat membantu. Dulu pekerjaan yang lama banget kita sekarang bisa dalam sekejap Langsung selesai. selesai, bener Pak. Contoh membuat surat 1 detik selesai. Bener. Dulu masih mikir kan, Bener. ini mau Kata-katanya, gimana. bentuknya, sekarang tinggal masukin kata kunci, selesai. Ya, Terus kita revisi itu. dikit-dikit. Terus untuk mungkin dengan aplikasinya AI itu untuk kegiatan pembelajaran ada dampaknya juga. Mungkin beberapa dosen membatasi soal esai ya. Oh iya, betul Pak. Ya, apalagi tugas soal esai yang dibawa pulang itu kan. Iya. Kadang kita jadi bias ya, mengukur mahasiswa yang bisa dan tidak jadi susah karena semua menggunakan AI. Ya, solusinya mungkin kita ya adaptif, bentuknya diganti menjadi penugasan. Ya, membuat project yang tidak bisa sepenuhnya dikerjakan oleh AI, harus ada pemikiran manusia, harus ada aplikasinya di dunia nyata. Nah ini yang kita konsep ya secara akademik dari sisi pengajaran gitu, dengan keberadaan AI tadi. Bener sih Pak. Kalau misalnya dikasih esai semua kan kita dengan mudah ya tinggal kopas pertanyaan terus nanti dijawab, ya udah kita bahkan nggak baca semua yang dikasih AI, makanya ya bener Bahkan sih Pak. materi nggak pernah dibaca kan. Iya benar. Sama mahasiswa itu materi kuliah nggak dibaca, tahu-tahu ujian bisa gitu. Nah ini Ujian dari bisa. mana gitu, AI gitu. Iya itu. Itu AI. Tapi kita sebagai dosen harus bijak juga. Tidak jangan langsung menentang teknologi, itu justru bumerang ya, berbahaya bagi kita sendiri. Benar. Karena kita menentang, kita nggak mau belajar. Padahal mahasiswa sudah menggunakan itu. Nah, Iya, udah. kita jadi ketinggalan ya kan? Betul. Ketinggalan. Kita sebagai dosen harusnya bisa memberikan kontrol, tapi kalau kita ketinggalan malah kita ya nggak tahu, nggak ngerti. Jadi kalau saya adaptif lah, dengan teknologi adaptif selama itu digunakan dengan bijak. Kalau kaitannya dengan pekerjaan. Untuk sosial juga harus ini ya, harus bijak juga, harus bertanggung jawab. Ya, jangan bikin akun fake gitu ya. Karena yang kita posting ya pertanggung jawabannya juga di kita. Baik buruknya itu ya berdampaknya ke kita juga, bener kan Pak? Makanya itu tadi orang-orang bangun personal branding ya pakai teknologi tadi, ngikutin, malah jangan malah kita ngejudge ataupun orang-orang positif. Bener. Jadi itu dia kegunaan teknologi zaman sekarang itu dampaknya baik buruknya itu balik ke diri kita sendiri, bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Nanti dampaknya juga ke diri sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin ada closing statement dari Bapak untuk para penonton yang setia kita ini. Ya, closing statement tadi ya, saya cuma selalu menekankan teknologi jangan pernah dilawan, karena kalau kita lawan kita yang akan kalah itu pasti. Tapi kita juga jangan terbawa arus ya. Maka gunakanlah teknologi dengan bijak, ambil manfaatnya dari teknologi dan jangan disalahgunakan gitu. Seperti itu saja. Oke, mungkin obrolan kita hari ini cukup sampai di situ ya teman-teman. Udah menjawab pertanyaan teman-teman semua juga tentang dampak teknologi bagi kehidupan dua generasi. Bye bye, terima kasih. Halo. Hari ini rencananya tuh mau Get Ready With Me edisi mau ke kampus sambil ngobrolin teknologi. Jadi kita mungkin sambil makeup santai aja kali ya. Agak ribet ya teman-teman. Ini dia makeup aku. Oke, mungkin masuk ke topik yang pertama, yaitu bagaimana teknologi telah mengubah kehidupan manusia di generasi ke generasi. Kan aku Gen Z nih, kalau misalnya merubah kehidupan apa ya, paling dari aku kenal teknologi dulu kali ya. Sebenarnya dari dulu tuh teknologi udah ada dan udah kenal, cuman baru belajar menggunakan teknologi itu sendiri. Contoh kayak media sosial ataupun mengoperasikan handphone itu dari SD kelas 2 kali ya. SD kelas 2 tuh baru tahu handphone gitu loh. Terus pas SD kelas 6 itu tuh dulu masih handphone
Nokia yang pencet-pencet itu lah. Belum ada touch screen-nya. Terus habis itu kenal awal mulanya tuh pakai buat diri sendiri tuh SMP kelas 1 tuh baru dibolehin. Karena dulu waktu kecil aku tuh ini teman-teman masih main karet. Belum ada tuh yang namanya chatting-chattingan sama cowok ataupun teman-teman kita. Terus habis itu aku tuh pakai pertama kali tuh buat ngehubungin orang tua buat jemput sekolah. Terus dampak dari teknologi itu sendiri buat aku baik buruknya sebenarnya tergantung orangnya nggak sih guys. Kalau dampaknya di aku tuh kayak di sekolah ya memudahkan aku untuk cari materi dulu tuh, sampai hari ini juga. Dulu juga ngebantu banget cari materi, belajar lebih banyak lagi. Tergantung penggunanya sih teman-teman. Ini sebenarnya guys atau teman-teman ya udahlah mana-mana aja. Terus berguna banget buat interaksi sehari-hari, jadi kayak ngobin orang tua dulu tuh. Kalau nggak pakai handphone gimana ngubunginnya buat ngejemput, nggak dijemput saya nanti. Terus pengalaman aku tuh awalnya tuh pakai Facebook tuh buat ini Facebook lagi sosial media ataupun ya teknologi apapun itu yang mengarah ke sosial media itu pakainya awalnya tuh buat upload foto video random temen-temen. Duh matain. Sama buat cari teman baru, nge-connect teman-teman yang ada di luar pulau seperti itu teman-teman. Terus itu apa lagi yang ngomongin apa soal teknologi. Kalian lihat aku makeup aja deh, pokoknya kayaknya bakal beda ceritaku sama anak Geni ya, karena aku pakai sosial media tuh buat upload foto. Kalau bangun personal branding itu baru-baru sekarang sih ya, memang ada perubahan kayak dari dulu yang nggak ngerti sosial media itu dipakai buat apa baiknya, nggak dipakai dengan bijak. Sekarang udah ngerti dan udah mulai bangun personal branding di situ, jadi upload kegiatan kita lagi apa gitu. Terus apalagi teknologi sekarang tuh ngebantu banget kita tuh buat kuliah ya teman-teman. Apalagi kok tiba-tiba lipstick, kan nggak lucu. Terus kita apalagi ya nggak fokus jadinya gara-gara kayak mau makeup atau mau ngobrol. Ini namanya concealer biar menutupi mata-mata yang sering menangis ini. Kenapa orang-orang jahat banget ya? Tiba-tiba orang-orang jahat. Iya tak aing. Ini tuh masih jam 6-an guys. Aku bangunnya cepet terus akhir-akhir ini. Otaknya keganggu kali ya. Kencana. Sekarang kita pakai apa? Aku juga nggak tahu nih. Maaf ya kalau nggak sesuai step, soalnya aku nggak pinter makeup. Jadi ya seadanya aja, sebisanya. Tuh kan gak match antara muka dan leher. Terus kalau soal teknologi tuh cara ngadapinnya tuh dulu ya, kan bisa dibilang aku lebih tertinggal dari teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain udah mulai ngerti pakai sosial media, aku tuh belum dibolehin sama orang tua. Cara ngadapinnya ya masih ketinggalan jauh ya, yang mereka paham sama yang aku pahami. Caranya belajar guys, belajar dan belajar. Jadi kita adaptasilah, ikut gitu, jangan sampai ketinggalan. Karena kalau kita melawan teknologi itu bakal kita yang susah sendiri.